single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo, nama saya Tia. Selamat datang di channel YouTube saya. Apabila kalian menyukai video ini, jangan bisa di like. Apabila tidak menyukainya, bisa di dislike. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan di komen ya. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Okay. Okay. Right now I'm going to read. What is this? Libra Sagittarius. Okay. Yes, Sagittarius. Hari ini saya mau reading Sagittarius. Kemarin saya sudah upload untuk Scorpio. Yesterday I just upload Scorpio. Okay. Okay. Disclaimer: I don't read card in reverse. I don't take the card randomly. I only take the card which is only jumping card when I shuffle the deck, and only jumping card. That's the card that I'm going to read. Okay. Di sini disclaimer aja, saya tidak membaca kartu terbalik dan saya hanya mengambil hanya kartu yang lompat. Saat saya shuffle, kartu yang lompat itu yang saya bacakan. Saya jadi tidak mengambil kartu secara acak dari tumpukan kartu tarotnya. And this is a general reading. This is also a fun reading. This reading it might be your energy or it might be your person energy, because I collected many random energy from several people, so it could resonate with you or it could not resonate with you. Just take out what resonate with you, because this energy could be vice versa and interchangeable. If it's not resonate with you, just check your sun, moon, rising, and Venus sign. Di sini saya membaca secara umum, ini bacaan umum, sifatnya bacaan umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bacaan ini bisa tentang energi kamu yang kebaca oleh saya, atau bisa juga energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang ketarik sama saya, karena saya menarik energi secara acak dari beberapa orang, dan jadi ini bisa nyambung sama kamu, atau bisa juga bacaan ini tidak nyambung sama kamu, karena energi itu sifatnya vice versa dan terbolak dan terbalik. Kalau memang jadi memang disesuaikan saja dengan kondisi kamu bacaan ini, dan apabila tetap tidak nyambung bacaannya, berarti kamu harus cek Sun, Venus, Rising, and Moon-nya kalian ya. Tapi kalau masih juga tidak cocok bacaannya dengan situasi kamu, berarti bacaan ini bukan buat kamu. If this reading is not totally resonate with you, maybe this reading is not for you. Okay guys, let's get started. Sagittarius. Okay. What will happen
with Sagittarius people during this August 2021. Okay. Dear God, it's angels, universe, sorry. Divine power, archangel, spirit guide, what I got, angel. Please give me a sign about Sagittarius during this August 2021. Dear God, angels, universe, divine power. Wow! Wow, lompat semua kartu dari satu kebuka. Oke, yang satu gue ambil, yang lain enggak. Oke, this one. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel. Please, oops. No. Please give me a sign about what will happen with, Sagittarius people. Wow, waduh, berantakan semua, nggak bisa. Repot bang loh kartunya guys. Dear God, angels, universe, divine power, angel. Oke, nggak bisa dua. Angel, spirit guide, what light, God. What the hell. Sorry guys, terbang semua, nggak bisa. Guardian angel, please give me a sign about Sagittarius, okay, people during this August 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign about what will happen with Sagittarius people during this August 2021. Dear God, angels, universe, archangel, spirit guide, what light guide. Oh, guardian angel. Wait. Please give me a sign what will happen with Sagittarius people during this. Okay. Ooh. Bottom of the deck, yeah. You got Queen of Wands, another discard. Why Queen of Wands always shows up in most every reading that I try to read decently? Damn. Whoa. Wait, yeah. Okay, this is a general reading, yeah, Sagittarius. Okay, first card. Wait. First card, you got Four of Swords. This is definitely a healing card. Sagittarius, it seems like you need to be healing. I don't know what happened in your life recently or in several months back, but I feel there is something came up into your life and it makes you hurt or it makes you feel disappointed, and you need to be healed. You need healing. You need to do healing. Okay, I don't know what kind of situation this may be. Situation regarding about your love life, your work life, your financial or your personal life with friends or with family, or with your internal issue or with your business. I don't know, but something came up. It's kind of huge and it's quite make you overwhelmed, and it makes you disappointed also. And
maybe it also makes you angry, and that's why you need to be healed. You need to calm down. You need to isolate yourself from the outer world. Oke, Sagittarius, di sini kayaknya kalian harus healing karena di sini ada kartu 4 pedang. 4 pedang itu artinya healing. Aku nggak tahu ya apa yang terjadi sama kamu. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi sama kamu dan ini cukup lumayan bikin pusing ya, bikin stres ya masalah ini. Ini bisa tentang pekerjaan, bisa tentang finansial, bisa tentang bisnis, bisa tentang percintaan kamu atau masalah internal kamu dengan diri kamu sendiri, atau bisa berhubungan sama masalah internal dengan teman kamu atau dengan salah satu anggota kamu atau kolega kamu. Aku nggak tahu karena ini kan bacaan umum, jadi aku hanya narik energi umum, jadi ya ini yang kebaca sama aku. Tapi apapun yang terjadi itu membuat kamu kecewa, marah, shock juga mungkin ya, karena ini masalahnya cukup besar, cukup bikin pusing kepala. Dan di sini kamu harus healing, Sagittarius. Gitu. Untuk membuat kamu balance lagi atau imbang lagi, kamu harus healing. Caranya apa? Isolasi diri kamu dari dunia luar. Ambil day off atau libur untuk ya meditasi atau healing gitu ya. Mungkin juga dengan meditasi, dengan banyak berdoa, sholat, ibadah, itu bisa salah satu bentuk untuk healing juga. Isolasi diri kamu dari luar, dalam arti dari luar ini, dari dunia luar bisa juga, tapi ya mungkin isolasinya jangan terlalu lama ya, hanya yaitu ambil cuti dari kerjaan beberapa hari untuk ya menenangkan diri gitu. Mungkin juga masalah yang bikin pusing ini adalah kamu overwhelmed dengan kondisi yang ada sekarang. Mungkin pandemik ini bikin kamu jadi paranoia atau apa gitu ya, jadi makin parno atau apa, aku nggak tahu. Tapi yang jelas di sini ada sesuatu yang kejadian yang buat kamu agak kaget dan ya kamu butuh healing gitu. Oke, second card is 7 of Cups. There are 2 scenarios in here. This is about you having several options, or this is about the person that you're dealing with right now recently. This person have a several this person have a several of option. What kind of option? Maybe this is about work. Maybe you got several job offer coming up to you and you feel like, wow, this is too much, I cannot decide, I cannot choose. Or maybe this, if it's the second scenario, if it's about your person that you're dealing with, your person may have several options in their life. I don't know, maybe they got same situation like you. I mean, like they having like several of job offer or several option to do a business. Or maybe the worst scenario is your partner have dealing with another person. I mean like third party relationship. Okay? Di sini ada kartu 7 cangkir atau 7 of Cups. Ini artinya akan ada banyak pilihan. Ini bisa kamu, bisa juga orang yang sedang dekat sama kamu dikasih beberapa pilihan, yang jelas lebih dari 1 pilihan. Pilihan ini bisa tentang kerjaan atau pilihan untuk bisnis gitu. Ada beberapa pilihan untuk berbisnis, bisnis A, B, C, D gitu. Atau yang mungkin juga kamu atau pasangan kamu dihadapkan beberapa pilihan berhubungan sama orang, dalam arti berhubungan sama orang pihak ketiga. Ada pihak ketiga dalam hubungan kalian, entah kamu yang punya pihak ketiga atau orang yang sedang dekat sama kamu yang punya pihak ketiga. Tapi orang ini, siapapun itu, mau itu kamu ataupun orang yang sedang dekat sama kamu, yang jelas salah satu dari kalian dihadapkan pada beberapa pilihan dan kalian tuh bingung harus milih yang mana. Oke. Third card is Page of Sword. Someone tried to spy on you, Sagittarius. I don't know who. Maybe this is your ex, maybe this is your nearly future boss,
maybe this is your one of your friend, maybe your enemy, I don't know. But this person, they keep an eye on you, Sagittarius. Maybe they try to stalk you. They do a stalking things. Maybe they stalk your social media. They try to keep an eye on you on the social media like Facebook or IG, Instagram, Twitter, TikTok, whatever. Yeah, but this person have a very high curiosity about your life, Sagittarius. Not a good one. For me, not a good one. Ini kayaknya ada yang kepo sama kamu, Sagittarius. Ini bisa siapapun ya, bisa mantan, bisa calon suami, bisa pacar, bisa gebetan, bisa calon bos kamu atau bos kamu yang kalian sedang bekerja sekarang, atau mungkin teman kerja kamu, atau mungkin salah satu teman kamu atau musuh kamu, bisa siapapun. Ada orang yang kepo soal diri kamu, dan orang itu lebih banyak ngepoin kamu tuh ya mungkin dia nyari info tentang kamu dari teman-teman kamu, dari keluarga kamu, atau bisa juga orang ini ngepoin kamu di sosmed, bisa di IG atau bisa di FB atau TikTok atau Twitter atau apalah gitu. Tapi dia orang ini ngepoin kamu karena dia tuh iya punya rasa kepo yang tinggi terhadap kamu. Dia tuh penasaran ada apa sih dengan hidupnya Sagittarius. Nah, hati-hati nih mana orang nih ya. Hati-hati, jujur gue kagak demen orang yang kepo. Gue juga kepo sih, tapi ya nggak segitu parah juga sih gue keponya. Tapi orang ini nih keponya tuh udah benar-benar wow gitu, benar-benar apa ya, benar-benar amazing gitu loh keponya. Oke. Dan menurut gue sih orang-orang kepo kayak gitu agak-agak creepy ya, agak-agak negatif. Okay, the fourth card is the Hierophant. Actually, Hierophant talking about higher commitment. This is commitment about love life, your love life, or higher commitment with your own self, or higher commitment with your work. I don't know which one is it. Just try to see from your condition. Okay, and yeah, just try to hopefully this reading is resonate with you. Just try to take out what resonate with you along with your condition, ya, with your situation, term and condition. Okay. Di sini ada kartu Hierophant. Hierophant itu bicara komitmen yang paling tertinggi lah gitu istilahnya. Ini kalau bicara komitmen yang gak harus tentang cinta sih, bisa tentang apa aja. Bisa tentang pekerjaan, komitmen kamu dengan pekerjaan kamu, atau komitmen kamu dengan diri kamu sendiri yang mungkin tadinya kurang disiplin, jadi yaudah deh akhirnya gue akan mencoba untuk disiplin, mencoba untuk hidup lebih sehat atau apalah itu. Atau bisa juga kalau bicara cinta ini komitmen yang memang paling tertinggi. Bicara komitmen tertinggi dalam cinta yaitu kemungkinan pernikahan ya, karena memang sejauh ini kan komitmen yang tertinggi dalam hubungan itu ya pernikahan gitu kan. Nah ini kamu akan mendapatkan ini. Kalaupun memang ini komitmen misalnya bukan tentang cinta, mungkin ini komitmen tentang komitmen dengan diri kamu sendiri. Kamu tuh mulai sekarang tuh akan megang dan akan komit sama apa yang sudah kamu bikin, apa yang sudah kamu janjikan ke diri kamu. Kamu bikin komitmen nih pada diri kamu sendiri, misalnya entah tentang apapun gitu ya, misalnya kayak oke, sekarang gue mau mulai diet gitu loh, karena gue pengen kurus dan gue harus rajin olahraga. Nah saat kamu udah setting komitmen itu, akhirnya kamu berusaha untuk stick gitu loh, not stick, I mean like ya kamu berusaha untuk persisten, untuk kekeh dengan apa yang sudah kamu buat secara komitmen dengan diri kamu. Kayak gitulah intinya, kamu akan mendapatkan atau sampai di titik komitmen tertinggi ini, karena ini sangat membutuhkan dedikasi dan perhatian yang ya cukup lumayan besar perhatiannya. Higher commitment need dedication, need a little bit sacrifice.
sacrifice with yourself, sacrifice to others, anything, any kind, but you have to persistent with this commitment. Okay. Okay. Judgment. Fifth card, you got the Judgment. Judgment here, actually it's quite similar with the Justice. It could be related with karma, or it could be related with something judging, either you judging other or others judging you. But in here, it's about judging, it's about justice, it's about karma, or also related is about like fair, fairly justice, fair, like yeah, something like justice, but it has to be fair, something like that. Or it's all about, maybe it's all about redemption, revenge, I don't know, but something like what you get, you must pay for what you've done. Yeah, something like karma. Di sini ada kartu judgment ini mungkin bisa berhubungan sama karma, karena ini 11-12 artinya sama the justice. Bisa juga judgment itu adalah suatu penghakiman atau suatu penilaian, entah kamu yang menilai atau ngejudging orang, atau orang yang ngejudging kamu, atau orang menilai kamu. Bisa juga ini tentang bicara tentang pembalasan hari akhir atau apalah itu. Tapi intinya bisa juga ini berbicara tentang hukum atau keadilan yang seadil-adilnya, fair justice ya. Okay, this is what you get. I mean, like, if people treat you wrong, they will get this as their karma. But if you did something wrong to others, you're the one who will get this, the karma. Okay? And it will be fair and equal. This justice, it will be applied fair and equal. Maybe on you, or maybe to the person who did something wrong to you. Jadi ini lebih kayak karma, tergantung nih siapa yang jahat. Kalau orang yang lain yang jahat, ya orang itu akan dapat karmanya, dan ini akan adil dan gak akan berat sebelah. Tapi kalau kamu yang istilahnya zolimin orang, kamu yang akan dapat karmanya. Jadi hati-hati dengan ini ya. Atau bisa juga ini kalau bicara tentang penilaian, mungkin kamu menilai seseorang yang aku nggak tahu siapa yang kamu nilai. Mungkin penilaian kamu itu kurang objektif, atau ada orang lain yang mencoba menilai kamu tapi nggak objektif. If this about you judging someone or someone judging you, it's all about either you or that person try to judge, but their judgment is not objective. So it's not objective and it's not fair. Something like that. And I guess if you get the Judgment, yeah, you will get this after your healing. And higher commitment, maybe it's your reward. Maybe. If it's regarding about love or job or whatever. This is quite confused, yeah. The reading. I don't know. Did you feel confused recently, Sagittarius? Because when I try to read your card here, I'm about a little bit confused. Seriously, I feel a little bit confused. I don't know where you want to go. Maybe you are in that position too. You don't know where you want to go. For further, nearly future, you don't know where you want to go. You don't know what you have to do. Jujur ya Sagittarius, ini aku bacain readingan kamu yang ini agak-agak bingung ini gue bacanya, karena gue nggak bisa narik garis merahnya gitu loh, nggak bisa narik intisari dari
permasalahannya sebenarnya apa sih, garis red thin line-nya itu apa sih gitu loh. Karena apa kamu juga sedang merasakan kebingungan itu, Sagittarius? Karena ini ketarik loh sama energi ini, energi bingung ini ketarik sama gue nih, dan jelas ini bukan energi gue, ini pasti energi Sagittarius yang lagi gue bacain kan. Gue kayak merasakan suatu energi kebingungan, entah bingung karena apa, tapi intinya bingung nggak tahu harus mau ngapain, bingung nggak tahu kedepannya harus gimana, bingung nggak bisa mutusin suatu keputusan, bingung nggak bisa menentukan suatu pilihan. Itu sih yang gue rasain, energi itu. Wow, quite confusing. Hey. Bottom of the deck, Queen of Wands. Careful of this person. This person try to put a spell on you. Why? See this queen? She has a black cat. In ancient myth, black cats is it's a pet of a witches. Witches equally with psychic, paranormal, black magic practitioner. This could be about this person themselves who do the black magic thing, so they are technically the black magic practitioner, or maybe they hire someone or they pay someone to do some black magic on you, Sagittarius. Maybe. Or if it's about you, actually you have that kind of creativity, you have that kind of ambitious mind, but I don't know for sure you didn't use it to achieve your goal. Because why I said you don't use your creativity or your ambitious mind to achieve your goal? Because this is the bottom of the deck. Yeah, like this. The bottom of the deck, like this. It covered with other cards from this deck, but this is not a main card like this one. Ya, something like this. Di sini ada kartu Queen of Wands. Ini ada dua skenario ya. Kalau main tentang orang lain, hati-hati dengan orang ini. Orang ini sepertinya mau atau akan ngerjain kamu memakai ilmu sihir. Mungkin dia akan bayar dukun, atau bisa juga dia sendiri yang melakukan ilmu hitam itu ke diri kamu, karena dia sendiri ya mungkin dia punya ilmu dan belajar ilmu hitam, dan dia akan menggunakan ini ke kamu gitu, menggunakan ilmu hitamnya ke kamu. Entah apa maksudnya, entah siapa dia bisa mantan kamu, bisa mantan kamu supaya bisa, kalau ini memang mantan kamu ya supaya kamu tuh nggak bahagia sama orang lain, supaya kamu tuh istilah kasarnya nggak laku lah gitu loh sama orang lain. Jadi setiap ada orang yang deketin kamu, orang itu pergi gitu, nggak, jadi hubungan kamu sama orang baru ini nggak akan bertahan lama. Agak posesif ya mantan kamu, tapi bisa juga ini adalah orang yang sirik sama kamu atau mungkin musuh kamu, makanya dia kesel sama kamu, sirik sama kamu, akhirnya kamu dikerjain pakai dukun. Kenapa gue bilang ini dukun? Karena ini kan ada kucing hitamnya di sini nih, kucing hitam kan. Nah, kucing hitam itu menurut mitos kuno itu kucing hitam adalah piaraannya penyihir. Penyihir kan 11-12 dengan dukun. Bisa dia orang ini bisa, ya itu seperti gue bilang, bisa dia nge-hire dukun atau ngebayar dukun untuk ngerjain kamu, atau orang inilah yang menjadi dukunnya gitu loh. Hati-hati. Tapi kalau ini berhubungan sama kamu, ya, kamu itu kayak punya kreatif, kamu tuh sebenarnya orang yang kreatif dan cukup ambisius, tapi entah kenapa kamu nggak memakai sisi kreatif kamu dan nggak memakai sisi ambisius kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kenapa gue bilang kamu tidak mempergunakan sisi kreatif kamu tidak mempergunakan sisi ambisius kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Karena ini kartu kan kartu bottom of the deck, kartu yang di bawah gitu kan, di bawah kayak gini. Jadi kartu si Queen of Wands ini yang paling bawah ketutup sama kartu-kartu yang lain di tumpukan tarot ini. Jadi seolah-olah ini kartu ini kayak tersembunyi. Kreativitas kamu, sisi kreativitas kamu atau sisi ambisius kamu tuh kayak tersembunyi, atau kalian memang sengaja disembunyikan oleh kalian, atau sengaja emang kalian nggak pakai gitu loh, karena mungkin
kalian takut dicap ambisius atau apalah gitu sama orang, entah kenapa. Ya kurang lebih sih kayak gitu ya artinya. Tapi kalau memang itu berhubungan sama orang lain, hati-hati dengan orang itu agak berbahaya. Oke. I will what's this confirmation with this card. I'm using tarot and angel card, and this is what is it, Rider traditional tarot card, yeah. Okay, I will grant it first energy. Okay, cut angel universe. What will happen with Sagittarius people during this August 2021? Okay. Got angels universe. Divine power, angel. Spirit guide, what my God, guide angel. Just give me a sign. What will happen with Sagittarius people during this August 2021? Okay, I got angels. Okay, I got one. Universe, divine power, archangel, spirit, light, God, guardian angel. Please give me a sign. What will happen? What will happen with Sagittarius people during this August 2021? Dear God, okay, wait. Angels universe, wait, flipping card, Angels universe. Divine power, archangel, spirit, light, God, guardian angel, please give me a sign. Okay, another flipping card. Okay, 5 cards. Okay, bottom of the deck is Nine of Air. Oh, okay. Wait, yeah. I'll check first the card. Things are looking up. Missing. Aha. Lower abundance. Wait. No. What is this? Okay. Sagittarius. Wait a second. Okay, Sagittarius, first card. You got 4 of water. Missing an opportunity, discontentment, or boredom. Open your eyes to the possibility. Sagittarius, did you miss any opportunity before? You just make that opportunity passing by just like that without getting any notice from you? I don't know what happened to you, but this card seems like you miss an opportunity, and it's quite big opportunity. Kayaknya kamu melewatkan suatu kesempatan besar ya, Sagittarius. Entah kamu melewatkan kesempatan besar atau kamu yang sengaja memang tidak mengambil kesempatan itu, or maybe you didn't take this opportunity in purpose. I don't know, could be anything. Tapi yang jelas opportunity ini, kesempatan ini cukup besar dan kamu melewatkan begitu saja. Sayang banget. Okay. Second card is 5 of Earth. Fear surrounding money, the wisdom to accept help from others, uncertain self-employment. Yes, you have some kind like fears about money. Maybe you're afraid of being a lack of money. Is it because of this pandemic? You have that kind of fear. You have that
you have some kind of fear of lack of money? Is it Sagittarius? Are you also have some kind of fear about losing your job? Maybe because this is of the pandemic? I don't know. Only you could answer it, Sagittarius. Di sini ada kartu, kamu tuh kayak takut kehilangan uang, takut kehilangan pekerjaan, takut hidup kamu ke depannya tuh jadi makin gak jelas. Mungkin juga faktor dari pandemik ini ya, mungkin. Aku kurang paham, hanya kamu yang bisa tahu kondisinya seperti apa. Hanya kamu yang bisa jawab. Tapi saranku, kalau memang kamu punya ketakutan tentang uang, punya ketakutan tentang hidup kedepannya jadi makin gak jelas, saran aku adalah ketakutan itu jangan di develop, kamu jangan terlalu dalam, jangan terlalu tenggelam, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam ketakutan yang sebenarnya nggak penting. Bicara rezeki, uang, ya udah serahkan saja ke Tuhan. Kamu tetap berusaha sebaik mungkin, pertahankan pekerjaan kamu bagi kalian yang sudah bekerja atau punya pekerjaan. Tapi bagi yang belum punya pekerjaan atau lagi nganggur karena pasca di PHK karena pandemi, tetaplah mencari pekerjaan dan tetap juga berdoa, tetap berusaha berdoa dan serahkan semuanya ke Tuhan. Pasti Tuhan akan bantu kok kalau bicara masalah keuangan ya, atau kedepannya nasibnya gimana. Kayak gitu aja, berusaha, berdoa, lepas ke Tuhan, serahkan ke Tuhan, biar Tuhan yang akan membantu kalian. Kartu ketiga, Queen of Fire. Confident, warm, intelligent, graceful. Stretch your wings and fly. Don't underestimate yourself. Assert your independence and creativity. Sagittarius, did you have some kind like tendency to underestimate yourself? Because from most my Sagittarius friend that I know recently, they tend to be like, they have a lack of confidence, they have a lack of they're brave, and they used to underestimate themselves. They used to thought that they're not quite capable, and they're quite confused. Most of my Sagittarius friends having like that kind of certain situation like that. Is it? Well, what happens, Sagittarius? You don't need to be like that. Just try to keep positive thinking. Don't underestimate yourself before you try. Don't say that you cannot do it before you try. You have to try first. After you try, then see. Is it fail or is it win? Is it work out or is it fail? Okay? Di sini kamu kayaknya punya masalah tentang kepercayaan diri ya, Sagittarius. Karena jujur ya, di sini aku melihat ada suatu semacam kalian itu suka merendahkan diri kalian sendiri. Sebenarnya kalian mampu, tapi kalian selalu bilang enggak, gue nggak mampu. Nggak bisa begitu, Sagittarius. Jujur ya, belakangan ada beberapa teman gue Sagittarius juga. Mereka tuh curhat sama gue bahwa mereka ngerasa mereka nggak mampu, mereka kebingungan, mereka ngerasa ketakutan kehilangan uang, takut kehilangan pekerjaan. Pokoknya intinya kayaknya tuh energi Sagittarius lagi gloomy gitu, lagi nggak jelas gitu loh. Dan gue bilang ya jangan berpikir kayak gitu. Kalau lo memang punya tujuan hidup yang jelas, ya udah kejar itu, fokus sama tujuan lo. Jangan berpikir lo nggak mampu. Coba aja dulu, baru nanti bilang lo mampu ataupun enggak. Dicoba dulu yang penting. Tapi lucunya Sagittarius ini belum nyoba udah bilang enggak, gue nggak mampu. Kan lucu ya kalau menurut gue ya. Ya jangan berpikir negatif gitulah. Karena ingat satu hal, power of mind. Remember that the power of mind. What you thought is what you get. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu dapat. Kalau kamu berpikir negatif, itu yang akan kamu dapatkan juga, sesuatu hal yang negatif. Tapi kalau kamu berpikir positif, insya Allah apa yang kamu dapatkan akan positif.
If you have a negative thoughts about yourself, then it will apply on your real life. But if you always keep positive thinking, then you will get the positive result too for your real life. So, right now, start right now. Don't keep your negative thinking inside of you. Just get rid of all your negative thinking. Try to keep positive thinking always. Mulai sekarang kalian camkan di otak kalian, negative thinking itu nggak boleh. Kalian harus tetap positive thinking, dan itu harus ya. Karena kalau kalian tetap negative thinking ya, sampai kapan mau kayak gitu, Bu, Pak, Om, Tante, Anda sekalian, jangan kayak gitu ya. Tetap berpikir positif aja, oke? Wow. The fourth card is Ace of Earth. Like I told you, Ace of Earth is equal with Ace of Pentacles. The inflow of abundance, a promising business venture, important document and contract. Like I told you, Ace of Earth. Similar with Ace of Pentacles, it means abundance. See, if you keep yourself to positive think, not negative think, then it will attract abundance to you. But if you keep thinking negative, you cannot attract abundance to your life, Sagittarius. Benar kan kataku? Ini ada kartu rezeki, kartu Ace of Earth itu 11-12 dengan kartu Ace of Pentacles, dan itu artinya sama dengan rezeki. Apa yang kamu, tadi kan aku bilang sebelumnya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu berpikir jelek, maka hasilnya juga akan jelek, dan itu artinya kamu tidak bisa menarik energi keberkahan, energi rezeki. Itu energi rezeki, energi keberkahan yang tadinya pengen mampir dalam hidup kamu tuh auto mental gitu aja, karena ya kamu selalu berpikir negatif. Tapi kalau kamu berpikir positif, insya Allah itu bisa menarik energi keberkahan dan rezeki. Jadi otomatis keberkahan dan rezeki itu akan datang ke dalam hidup kamu dengan sendirinya kalau kamu tetap positive thinking. Makanya aku bilang positive thinking, jangan negative thinking. Fifth card, Six of Air. Things are looking at the end of difficult situation. Take no trip. Like I told you, see, you don't need to be worried, because why? Everything will looking up. All your difficulties will end up soon. Benar kan kataku, jangan terus-terusan berpikir negatif, karena semua kesusahan dan kesulitan yang kalian rasakan dan dapatkan, ya itu akan secepatnya berakhir gitu loh. Kesusahan dan kesulitan yang kamu dapatkan, yang kamu rasakan, ini nggak permanen, ini cuma temporary aja, cuma sementara. Jadi ya udahlah, tetaplah berpikir positif. Dan benar kan di sini kan, kalau kalian tetap berpikir positif, dan memang ini negatifnya apa sih namanya, situasi negatifnya atau situasi sulitnya kalian itu akan berakhir, dan benar ada rezeki yang masuk kan di sini. Like I told you, if you keep positive thinking, all your difficulties will end up soon, and yes, after that difficulties end up soon, you will attract abundance in your life. Nyambung kan? Nyambung dong bro. Lihat di sini sih. Kartu kelima, kartu keempat, sorry. Tapi ini itulah bottom of the deck, Nine of Air. Expecting the worst, so fulfilling prophecies, sleepless night. Like I told you, this is the negative thought that you have on your mind, Sagittarius, and it's not good. Thank God it's just a bottom of the deck, so you don't apply much of this negative thought in your life. Di sini bottom of the decknya ya ada kartu Nine of Air. Yang jelas di sini dibilang kalian harus mempersiapkan diri dengan hal yang terburuk. Kalian jadi banyak kesulitan tidur. Nah ini nih kamu banget nih Sagittarius. Saat kamu lagi kebingungan, saat kamu lagi
mengalami kesulitan, kamu cenderung negatif thinking, kamu cenderung berpikir kayak, aduh, ntar gimana hidup gue ya, aduh, ntar gue nganggur nih, aduh, ntar gue gak punya duit. Begitu terus negatif thinking. Untungnya, ini kartu adalah bottom of the deck. Di bawah kan, di bawah kayak gini kan, di bawah kayak gini kan. Bukan kartu yang menghadap ke atas, atau bukan kartu yang utama yang di sini yang gua ambil. Karena kalau bottom of the deck ya artinya itu sebenarnya kalian punya ketakutan itu, tapi karena itu sebagai bottom of the deck, jadinya nggak kalian aplikasikan terlalu lama dalam hidup kalian. Gitu loh Sagittarius. Oke, Sagittarius, I think that is for now. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my video. I'll see you next vlog, next reading, next month. Bye. Oke Sagittarius, saya rasa cukup sampai di sini. Sampai ketemu di vlog tarot reading selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Kita ketemu lagi di tarotan selanjutnya bulan depan Sagittarius. Oke, bye. Every single day